Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Eka Berlia dari kelas 10 MIPA 2, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika berita runtuhnya kerajaan tersebut menyebar, beberapa daerah yang berada di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Kerajaan Demak salah satunya. Letak geografis Kerajaan Demak. Letaknya di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara Pelabuhan Bergota dan Jepara, Jawa Tengah. Kesultanan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak. Ia memerintah pada tahun 1478 sampai 1518. 2. Adipati Unus. Pati Unus atau Adipati Unus adalah Raja Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 hingga 1521. Ia adalah anak sulung Raden Patah, pendiri Demak. 3. Sultan Trenggono. Trenggono adalah Raja Demak ketiga dan merupakan putra dari Pati Unus. Ia memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 sampai 1546. Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, perkembangan politik. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah-daerah di Kalimantan. Daerah-daerah pesisir di Jawa bagian tengah dan timur. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, Kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521. Kemudian, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sedolepen. Sultan Trenggono wafat tahun 1546, mengakibatkan terjadinya perebutannya kekuasaan antara Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggono, dengan Arya Penangsang, keturunan Sekar Sedolepen, adik Sultan Trenggono. 2. Perkembangan ekonomi. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Demak juga tumbuh menjadi kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Kemajuan Demak dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Para pedagang yang tidak simpati dengan kehadiran Portugis di Malaka beralih haluan menuju pelabuhan-pelabuhan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Barang dagangan yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. 3. Perkembangan sosial. Kehidupan sosial Demak diatur oleh hukum-hukum Islam, namun juga masih menerima tradisi lama.
4. Perkembangan budaya. Di bidang budaya, adanya pembangunan Masjid Agung Demak, yang terkenal dengan salah satu tiang utamanya terbuat dari kumpulan sisa-sisa kayu yang dipakai untuk membuat masjid itu sendiri, yang disebut Soko Tatal. Di Pendapa, serambi depan masjid, itulah Sunan Kalijaga, pemimpin pembangunan masjid, meletakkan dasar-dasar syahadatain atau perayaan sakaten. Tujuannya ialah untuk memperoleh banyak pengikut agama Islam. Keruntuhan Kerajaan Demak. Penyebab Kerajaan Demak runtuh adalah: pertama, berpindahnya pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Kedua, di Indonesia tidak ada lagi kerajaan maritim. Ketiga, terjadinya perebutan tahta kerajaan setelah wafatnya Sultan Trenggono. 4. Kerajaan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Demak. 5. Banyak wilayah taklukan Demak melepaskan diri. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Demak. 2. Piring Campak. 3. Pintu Bledek. 4. Saka Tatal. 5. Beduk dan Kentongan. 6. Dampar Kencana. Sekian penjelasan Kerajaan Demak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.